Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat bersama-sama berkumpul untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam refleksi Gema pada hari ini. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam refleksi Gema yang diberi topik ujian terhadap kesalehan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang baru hari ini. Terima kasih untuk kesempatan baru yang telah Engkau berikan pada hari ini, di mana kami dapat bersama-sama berkumpul untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang memampukan setiap dari kami untuk dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan, dan mampukan kami juga untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya harap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sudah membaca dan merenungkan Ayub pasalnya yang ke-4 sampai 5 secara pribadi. Ayub pasal yang ke-4 sampai 5 ini menggambarkan mengenai perkataan Elifas, sahabat Ayub, kepada Ayub yang sedang didera penderitaan. Saat ini saya hanya akan membacakan dari Ayub pasalnya yang ke-5 ayatnya ke-4 sampai 8. Berikut kata Elifas kepada Ayub. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri. Dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjolak tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari ayatnya yang ke-5 sampai 6, kita dapat mengatakan bahwa Elifas percaya bahwa Ayub yang mengeluh mencerminkan bahwa Ayub sebenarnya kesal dan terkejut akan begitu banyak penderitaan yang ia alami. Elifas merasa bahwa seharusnya orang yang saleh tidak kesal ataupun terkejut saat mengalami penderitaan. Namun sebenarnya mengeluh itu tidak salah. Mengeluh merupakan sebuah reaksi normal manusia saat dihadapi dengan cobaan. Terlebih lagi jika kita ditempatkan di posisi Ayub. Bayangkan saja jika saat itu Ayub kehilangan seluruh hewan ternak yang dimilikinya. Tidak hanya itu, ia juga kehilangan anak perempuan dan laki-lakinya. Dirinya kemudian diberikan penyakit barah yang busuk, bahkan kehilangan istrinya yang selalu menemaninya setiap saat sampai saat itu. Karena ternyata bahkan Tuhan Yesus pun pernah mengeluh saat mengalami penderitaan. Seperti saat ia disalibkan. Pencobaan yang sebegitu menyiksanya, baik secara fisik maupun mental. Hingga Tuhan Yesus pun berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dalam Ayub pasalnya yang ke-5, ketiga sahabat Ayub termasuk Elifas memiliki pemahaman yang salah. Yaitu bahwa ujian hanya bisa diberikan kepada orang yang bersalah saja. Mereka bahkan berusaha untuk membantu Ayub mencari tahu kira-kira apa yang Ayub lakukan atau Ayub perbuat hingga Allah tega memberikan teguran sebesar ini. Begitu pikiran mereka. Walaupun benar bahwa dosa bisa menyebabkan penderitaan, tapi tidak berarti bahwa setiap penderitaan yang kita alami tersebut merupakan ulah manusia itu sendiri. Ayub pasalnya yang pertama sampai kedua menunjukkan bahwa penderitaan yang Ayub alami bukan merupakan berasal dari dosa yang dilakukan oleh Ayub, tetapi karena iblis ingin mencobai Ayub dan Allah mengizinkan hal tersebut untuk terjadi. Mungkin kita bingung mengapa Allah mengizinkan Ayub untuk dicobai oleh iblis. Karena sebenarnya Allah sangat yakin dengan iman Ayub. Allah yakin Ayub akan sanggup menghadapi semua penderitaan yang merupakan jebakan dari iblis tersebut.
Dalam Ayub pasalnya yang pertama ayatnya ke-8 berbunyi demikian, "Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Karena melalui keteguhan iman Ayub dalam melewati berbagai pencobaan yang betul-betul menyiksa, dari situlah kita bisa melihat bukti konkret penyertaan Allah dalam hidup anak-anaknya. Dan iman kita pun akan semakin bertumbuh, semakin berbuah lebat setelah melalui penderitaan tersebut. Jika kita berada dalam posisi Ayub, mungkin akan banyak orang yang jatuh dalam perangkap iblis tersebut dan akhirnya mengutuki Allah. Seperti istri Ayub. Namun Ayub merupakan seorang yang saleh dan jujur. Ia tidak mau hanya menerima anugerah Allah saja tanpa menghadapi pencobaan yang datang dengan hati yang tetap bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Setelah melewati begitu banyak penderitaan, mungkin baru kita bisa melihat balik atau flashback, kita baru bisa menyadari betapa besarnya penyertaan Tuhan, betapa besarnya kasih karunia yang telah Tuhan berikan untuk membantu kita melewati pencobaan satu demi satu, sedikit demi sedikit, hingga pada akhirnya kita keluar menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih beriman, dan lebih diberkati dari yang sudah-sudah. Mungkin ada satu ayat Alkitab yang sudah sering kita dengar, yaitu dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi menguatkan kami ya Tuhan, untuk melewati berbagai pencobaan yang mungkin sedang kami alami. Entah itu pencobaan yang merupakan buah dari dosa kami, jebakan iblis, atau apapun itu. Namun melalui firman yang sudah disampaikan pada hari ini, kami sekali lagi dikuatkan bahwa penyertaan-Mu tiada habisnya. Engkau akan selalu menyertai kami, memberikan kami kasih karunia, menunjukkan kami belas kasihan untuk dapat melewati setiap pencobaan yang ada. Dan biarlah melalui keteguhan iman kami dalam melewati pencobaan-pencobaan tersebut, akan semakin banyak orang yang melihat kemurahan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati kegiatan kami selanjutnya pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sedemikian jauh refleksi Gema pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian.